الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كما أمر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أنعمنا بنعام الإيمان والإسلام والإحسان الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولأمته لمن سار على نهجه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. لقد قال الله تعالى في محكمة التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia, majlis thalabul ilmi, majlis yang dinanti-nantikan oleh para ulama, majlis yang dinanti-nantikan oleh manusia terbaik sepanjang masa, yaitu para anbiya wal mursalin, majlis yang dinantikan oleh para malaikat, yaitu adalah majlis thalabul ilmi, yang mana majlis tersebut digunakan untuk sama-sama belajar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang kauniyahnya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita syukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan tersebut dengan lafaz kita alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian selawat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tercurah pula kepada karib kerabatnya, sanak familinya serta umat beliau yang mengikuti petunjuknya hingga akhir hayatnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Ayatul Ahkam minal Quran milik Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada al-muhadarah ar-rabi'ah, at-tawajjuh ilal ka'bati fi sholati. Kapan salat itu menghadap kepada kiblat? Karena awal dulu umat muslim itu sholat nggak langsung ke Ka'bah, hadapnya itu nggak langsung ke Ka'bah, yaitu hadapnya sebelum ke Ka'bah kemana? Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, Masjidil Aqsa salah satu masjid yang Rasulullah SAW sebutkan siapa yang sholat di dalamnya, ya, bandingannya ada yang menyebutkan 500 kali lipat daripada sholat di masjid lainnya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi kemuliaan dari Masjidil Aqsa. Dan salah satu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, ya. Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ke Masjidil Aqsa, summa mi'rajuhu ila Sidratil Muntaha. Kemudian perjalanan selanjutnya dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ke surga atau Allah alam bisawab, di tempat yang mulia Sidratul Muntaha sana.
Ma'asyiral muslimin a'azzanillahu wa iyyakum. Dan tentunya itu adalah sebuah masjid ya, yang sakral, bahasanya seperti itu. Karena tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat pertama umat muslim. Dan sudah sewajarnya ketika umat muslim melihat Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa itu dihina-hinakan, dirusak oleh orang-orang Israel, maka kemudian kaum muslimin itu marah. Sudah wajar. Dan itu hak yang harus dibela oleh kaum muslimin. Dan ada yang mengklaim bahwa Masjidil Aqsa itu tanah suci atau rumah sucinya orang-orang Israel. Ada yang menyebutkan seperti itu. Karena memang dulu ya, nabi-nabi Bani Israel ya, bukan nabinya orang Israel ya, tapi nabinya Bani Israel itu banyak yang tinggal di sana. Banyak yang tinggal di sana. Dan ada lagi yang mengakui dari Nasrani ya, dari orang-orang Kristen juga mengakui itu adalah tempat yang suci. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Masjid itu ya harusnya kita jaga bersama-sama. Masjid itu karena tempat suci, karena kiblat pertama umat muslim juga. Itu sama-sama kita harus menjaga dari kesuciannya. Kok sampai dinoda oleh orang-orang Israel, maka sudah sewajarnya dan harus bagi kita untuk marah. Kalau kita nggak bisa menegur di sana, ya minimal dengan doa-doa kita yang kita langitkan. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa membebaskan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan hambanya untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis Israel. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada syarah panjang ya di Masjidil Aqsa itu. Namun kita di sini langsung masuk kepada ayatnya. Yang bawa Al-Qur'an silahkan dibuka enggak apa, surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Ya. Pas di permulaan juz kedua. Ya, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya. Saya bacakan artinya secara umum saja ya. Orang-orang yang kurang akal, maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala as-sufaha, di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka orang-orang muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dia Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu wahai umat Islam umat pertengahan, ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan menjadikan ar-rasulu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kalian syahida, sebagai saksi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa ma, dan tidaklah ja'alna kami jadikan al-qiblata pada kiblat allati kunta 'alaiha, yang mana dahulu kalian atau kamu 'alaiha berkiblat kepadanya, yaitu kepada Masjidil Aqsa. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, illa melainkan lina'lama, agar supaya kami mengetahui. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. May yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti ar-rasula pada rasul, mimman yanqalibu ala aqibaihi, dari siapa yang ia berbalik ke belakang. Dalam artian ada yang ikut kepada Nabi Muhammad, atau yang akan membedakan siapa yang ikut Nabi Muhammad SAW setelah Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat yang pertama menuju kiblat yang kedua, atau ada golongan yang masih mengikuti kiblat sebelumnya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, wa in kanat, dan jika ada dia lakabiratan, sangat berat, nggak mau dia pindah dari kiblat yang mulanya di Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah, di Baitullah Ka'bah ya. Illa, melainkan atau kecuali, 'alal ladzina hadallah, atas orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kiblat yang mulanya di Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram ya, ke Baitullah Masjidil Haram,
Tidak ada orang yang ingin berpindah kepadanya melainkan Allah, ya Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah karena ada si mereka ada Allah Subhanahu wa taala liyudhi'a, hendak menyia-nyiakan. Allah yudhi'u artinya menyia-nyiakan imanakum, pada iman kalian. Innallaha binnasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia laraufur rahim, benar-benar maha pengasih. Rauf itu pengasih. Kalau ada nama orang itu rauf, maka harapannya itu dia pengasih, seperti itu. Ar-Rahimi, dan Allah lah yang maha penyayang. Qad nara, dan sungguh telah kami lihat taqalluba wajhika, perubahan arah wajahmu fis samai, di langit. Ya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan manusia. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka sungguh kami memalingkanmu kiblatan tardhaha, kiblat yang engkau sukai. Ini mukhatabnya yaitu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti kita jelaskan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kuntum kalian berada, fawallu, maka palingkanlah wujuhakum, pada wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Wa inna, dan sungguh alladzina utul kitab, orang-orang yang mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-kitab, pada kitab, la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, sungguh mereka akan mengetahui annahu, bahwasanya perintah itu, perubahan kiblat, al-haqqu itu adalah kebenaran, mir rabbihim, dari Rabb-Rabb mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin itu lalai amma ya'maluna, dari apa yang telah dikerjakan oleh kita, yang telah dikerjakan oleh hambanya, yang telah dikerjakan oleh manusia. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Walain, dan sungguh jika ataita, kamu mendatangkan alladzina, yaitu orang-orang yang utul kitab, diberi kepada mereka al-kitab, yaitu kitab, bikulli ayatin, dengan semua keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, bitabi'an qiblatak. Ada salah hafal ya. Utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, dengan semua keterangan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ma tabi'u qiblatak, tidaklah mereka akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah anta itu kamu bitabi'in, mengikuti qiblatahum, kiblat mereka, yaitu kiblatnya orang-orang Israel, ya, Bani Israel, orang-orang Yahudi. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, wa ma, dan tidaklah ba'duhum, sebagian mereka, bitabi'in qiblata ba'd, mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm, wala in ittaba'ta, dan sungguh jika taba'ta, ia mengikuti, atau ini taba'ta berarti itu fi'il madhi, taba'ta, kamu, ya, kamu telah mengikuti
ahwa'ahum, pada keinginan mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah apa yang datang kepadamu dari ilmu, dari keterangan. Ilmu itu keterangan, tanda-tanda. Innaka idzal laminadz zalimin, innaka sesungguhnya engkau, idzan jika demikian, laminadz zalimin, benar-benar termasuk orang yang zalim. Ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana perpindahan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan umat Islam itu yang awalnya berkiblat di Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Awalnya di situ ada asbabun nuzulnya. Ya, saya bacakan asbabun nuzulnya biar kita paham. Sebelum kita baca asbabun nuzul, di sini ada wajhul munasabah bainal ayat al-karimah. Karena salawatullah alaihi wa huwa bi Makkah yastaqbilu baital maqdis fi shalah kama kana anbiya Bani Israil yaf'alun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awal ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat, maka Rasulullah dan para sahabat itu sholatnya menghadap kepada Masjidil Aqsa. Ya. Sebagaimana Anbiya Bani Israil, nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israil juga berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Ya. Walakinnahu kana yuhibbu istiqbalul Ka'bah. Akan tetapi Rasulullah itu menginginkan kiblat itu dipindah kepada Ka'bah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat itu Rasulullah SAW setiap sore itu melihat ke atas, ke langit. Dan wajah beliau itu dihadapkan ke Ka'bah, walaupun jaraknya jauh, tapi hadapnya ke sana itu, ke Ka'bah, ke barat kalau dari sini. Rasulullah terus menghadap ke Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW melihat langit, hampir setiap sore itu Rasulullah melihat langit. Kapan? Berangan-angan kapan Allah Subhanahu wa taala memindah arah kiblat kami menuju kiblatnya Abina Ibrahim, bapak kami, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang membangun Ka'bah itu dulu pertama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya bernama Ismail. Ismail itu dari istri Nabi Ibrahim yang pertama atau yang kedua? Ya, mau ingat lagi pelajaran masa lalu. Ya, Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Istri yang pertama siapa? Hajar apa Sarah? Yo. Sarah apa Hajar? Yang pertama itu Sarah. Ya, yang pertama Sarah. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menikahi Hajar. Karena sudah lama nikah dengan Sarah ini, beliau belum memiliki keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk nikah lagi. Agar diberikan keturunan. Tujuannya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan usaha Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala menikah lagi, kemudian diberilah keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari Hajar, bukan dari Sarah yang sudah lama nikah kok nggak punya anak, tiba-tiba baru nikah sama Hajar berapa saat kok sudah hamil dan memiliki anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Biasa namanya wanita itu ketika apalagi masna ini saya nggak menganjurkan bukan nggak menganjurkan dalam artian ada yang menyebutkan masna sulasa waruba itu solusi ketika ada masalah. Dan kalau kita lihat keterangan para ulama, yang masna itu rata-rata membantu janda yang ada. Membantu janda. Itu para sahabat dulu ya, ketika menikah itu demikian. Ketika ada sahabatnya itu sudah seorang alim dan lain sebagainya,
meninggal, kemudian nggak ada yang mengurusi, akhirnya dibantu. Nah, tapi bukan berarti kita menganjurkan dan lain sebagainya ya, ayo masna dan lain sebagainya, enggak. Karena terkadang seperti itu tuh menimbulkan masalah lagi. Kalau seandainya kita melihat ada kemaslahatan besar nggak apa-apa, tapi kalau enggak jangan sekali-kali mencoba. Bahkan Rasulullah SAW ya, beliau itu nikah setelah istri pertama meninggal. Gimana mboten? Istri pertama Rasulullah siapa? Khadijah. Kemudian setelah Rasulullah SAW Khadijah itu meninggal, baru beberapa saat, nggak langsung nikah lagi, tapi beberapa saat. Karena perintah Allah juga, beliau itu menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah itu ya, kita nggak bahas itu ya. Kita lanjutkan Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Ketika menikah dengan Hajar beberapa saat, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepadanya seorang bayi. Dan ketika melihat tersebut, Sarah itu cemburu. Kemudian khawatir terjadi apa-apa, dalam artian ya bukan suudzon dan lain sebagainya, tapi ittaqu mawaqi'atuhum. Kalau Rasulullah SAW mengingatkan itu para umatnya, jauhilah olehmu prasangka, membuat orang yang berprasangka buruk. Misalnya kita melakukan sesuatu, kemudian kok perkara tersebut bisa menyinggung orang, bisa menyebabkan orang itu berprasangka buruk kepada kita, lebih baik kita tinggalkan. Pastinya seperti itu. Dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Hajar ketika hamil itu ya, Nabi Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Hajar ketika hamil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ya, menyebutkan di Masjidil Aqsa di Yerusalem, diperintahkan untuk hijrah ke Ardil Bakkah. Ardil Bakkah itu Makkah. Di sana ditinggal Nabi Hajar itu sendirian. Dan tentunya karena Hajar itu istri seorang nabi, beliau sudah sangat yakin ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu, itu tidak akan membiarkan hambanya itu kelaparan, bahasanya seperti itu. Ketika diperintahkan hijrah, ya hijrah, berangkat. Dan nggak mikir nanti makan apa dan lain sebagainya, enggak. Ini bukti tawakalnya ya, seorang mulia, wanita mulia, yaitu Hajar. Dan tentunya tawakal itu ada usahanya. Contoh ini ya, ketika Hajar itu ya, melahirkan ya, kemudian anaknya itu ketika lahir, kemudian ada menyebutkan ada usaha dari beliau itu untuk menggugur atau mempersiapkan kurma untuk dimakan sebagai penguatnya, mencari dulu dan lain sebagainya. Terus kemudian setelah itu Nabi Ismail ketika lahir itu kan haus. Kemudian Hajar ini ibundanya bingung nyari air kemana, padahal itu Ardul Bakkah itu tanah yang kemarau ya, dalam artian tanah padang pasir, nggak ada sumber air atau jauh lah sumber air. Lari dari Bukit Sofa ke Marwah ya. Sekian kali, atau menyebutkan 7 kali, wallahu a'lam bishawab. Itu ada usaha. Tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memunculkan mata air itu dari kakinya Nabi Ismail alaihi salam. Ismail kecil. Itu Allah berikan jalan keluar setelah ada usaha. Ya, itulah tawakal. Tawakal itu setelah kita berusaha baru akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum usaha, tiba-tiba gitu kita tawakal atau pasrah bongkoan, yaitu suatu hal yang salah. Ya, pernah kita sebutkan pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu pernah pagi-pagi keliling. Tiba-tiba beliau melihat ya, bangunan atau disebutkan itu adalah Baitullah, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Kemudian beliau itu mengingok ke dalam. Kok ternyata ada sahabatnya yang masih di masjid. Ini sudah siang, bahasanya seperti itu. Sudah terik.
Didatangilah orang tersebut oleh Umar bin Khattab. Wahai fulan, lima la taf'al kama fa'ala ashabuk. Kenapa engkau enggak melakukan suatu hal, mencari ma'isyah dan lain sebagainya untuk menghidupi keluargamu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Maka dijawab oleh pemuda tadi itu, wa tawakkaltu 'ala Allah. Dan sungguh aku telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipukullah laki-laki tersebut oleh Umar bin Khattab. Akhta'ta bihadhi. Engkau itu salah, enggak demikian yang namanya tawakal itu. Tawakal itu setelah kita berusaha. Maka bandingannya itu, tawakal sama ikhtiar itu seperti, kalau bandingannya burung itu ya, seperti sayap kanan dan kiri. Kalau salah satunya itu enggak berjalan, maka dia enggak bisa terbang. Ibaratnya seperti itu, seperti sayap kanan dan kiri. Kalau salah satunya enggak berjalan, sengkleh atau enggak berfungsi, itu maka dia akan jatuh. Maka ini sangat penting, antara ikhtiar dan tawakal itu harus imbang. Setelah dia berikhtiar, kemudian dia enggak tawakal, itu juga hal yang salah. Dan kebanyakan kalau kita sudah berusaha, merasa usaha kita itu sudah maksimal, kemudian Allah tidak berikan yang terbaik kepada kita sesuai dengan harapan kita, banyakan dari kita itu kecewa, karena kita lupa melangitkan doa kita, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita itu sudah ikhtiar dengan maksimal, kemudian Allah berikan tidak sesuai yang kita harapkan, kemudian kita sudah tawakal, ya, memasrahkan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan demikian tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita itu anggapannya enteng. Udah, itu jatah Allah Subhanahu wa ta'ala, jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sesuai yang kita harapkan, itu kita bisa nerima dan kita bisa bersyukur. Belum tentu. Karena sifat manusia itu haris, sifat manusia itu rakus. Law mala'abna Adam bidhabin min dhahab bi jabal min dhahab, ya, disebutkan itu dalam sebuah riwayat bahwa seorang anak Adam ketika diberikan kepadanya sebongkah emas, ya, ada yang menyebutkan sebesar gunung Uhud, diberikan kepadanya satu saja, ya, satu gunung emas, labtagha ayyakuna thnani, maka dia berharap untuk mendapatkan yang kedua. Itulah manusia, ketika diberikan yang kedua maka dia berharap yang ketiga. Enggak pernah lapar, enggak pernah namanya kenyang, enggak pernah kenyang dari yang namanya dunia. Namun yang merasa kenyang atau mencukupkan diri mereka adalah orang-orang yang soleh, faham semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan hal yang sedikit akan Allah tambah, bukan uangnya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak cuman itunya, tapi keberkahan hidup kita, keberkahan anak kita menjadi lebih soleh dan solihah. Dan banyak sekali kabar yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang kaya itu banyak sekali yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berakhir dalam kebinasaan. Contoh saja yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yaitu adalah Qarun. Qarun itu awalnya orang miskin, solih, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang pagi siang malam, sampai suatu ketika Qarun itu berharap mendapatkan hal yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga merengek kepada Nabi Musa alaihi salam agar didoakan dia menjadi orang kaya. Dinasihati oleh Nabi Musa alaihi salam, wahai Qarun, ya sahibi Qarun, wahai kawanku Qarun. Ahli ibadah beliau itu, ya.
Disebutkan oleh Nabi Musa, diingatkan, belum tentu engkau nanti ketika menjadi orang kaya bisa soleh lagi, bisa kuat ngibadah lagi. Maka tidak didoakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di hari berikutnya Qarun merengek lagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Doakan saya wahai Nabi Musa, agar saya itu diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari berikutnya demikian juga, merengek kepada Nabi Musa agar diberikan hal yang lebih dalam harta. Tapi apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kekayaan kepadanya? Maka di pertemuan yang ketiga Nabi Musa alaihi salam dan Qarun, dengan Qarun didoakanlah Qarun itu agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kekayaan. Dan beberapa saat kemudian ya, benar-benar Qarun itu menjadi orang yang sangat kaya raya dan tidak ada yang menandingi pada masanya. Dan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengambil zakat atau hak dari mal itu kepada orang miskin, ya. Diberikan kepada orang fakir dan miskin, diminta kepada Qarun. Nabi Musa alaihi salam mengutus ya, murid-muridnya, beberapa orang ditunjuk oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menghadap Qarun dan meminta atau mengambil dengan paksa. Namun tidak diberikan oleh Qarun. Apa jawaban Qarun? Ini adalah hasil dari jerih payahku dan engkau tidak berhak untuk mengambilnya. Dia langsung lupa kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang memberi. Dan apa akhirnya? Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Itu contoh real dan ada di dalam Al-Qur'an. Contoh pada zaman Nabi Musa juga ada, dan masih banyak lagi yang lain. Maka sama muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, itu ibrah ya. Dari kisah yang ada, antara ikhtiar dan tawakal itu sangat beriringan erat. Jangan sampai kita lupa ya. Ikhtiar itu kewajiban, tawakal itu juga kewajiban. Hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita menjadi orang soleh, tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya itu nanti belakangan. Kita nggak tahu. Kita dituntut itu ya ikhtiar kita, usaha kita itu seperti apa. Hasil itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian dilakukan oleh Siti Hajar. Ya. Usaha dulu dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan hasil yang Masya Allah ya. Luar biasa, yaitu muncul dari kaki yang didupak-dupak lah bahasanya seperti itu oleh Ismail kecil. Sampai sekarang airnya itu nggak pernah surut, nggak pernah kering, bahasanya seperti itu, dan terus mengalir, yaitu adalah air Zam-Zam. Masya Allah ya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beberapa saat Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim kembali. Nggak tahu disebutkan berapa tahun Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar. Puluhan tahun, wallahu a'lam bishawab. Datang kemudian membangun bangunan fil ardil Bakkah, bangunan pertama yang ada di Jazirah Arab lah disebutkan seperti itu, atau di Mekah ya. Itu adalah bangunan Ka'bah itu. Dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Itu adalah rumah atau rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, ada yang menyebutkan demikian. Sebelum Masjidil Aqsa ya, itu ada Masjidil Haram dulu. Maka keinginan Nabi Muhammad SAW agar kiblatnya itu dikembalikan kepada Ka'bah, tidak kepada Masjidil Aqsa, karena itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya.
dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena bapaknya Nabi Muhammad itu juga Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan beberapa saat kemudian, kalau disebutkan dalam kitab ini, walakinnahu kana yuhibbu istiqbalul qiblah ila al-Ka'bah. Karena ada Nabi Muhammad SAW itu menginginkan dan sangat-sangat berharap agar Allah itu memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Li'annaha qiblatu abihi Ibrahim, karena itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Abihi, bapaknya Nabi Muhammad. Kalau diurutkan itu beliau juga keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqad jaa'a bi ihya'i millatihi. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menegakkan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Milahnya Nabi Ibrahim yaitu milahnya Nabi Muhammad SAW. Maka doa yang kita ucapkan setiap pagi dan sore itu apa? Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihil nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dan sholawat yang kita lantunkan itu juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menunjukkan sangat eratnya ya syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang sangat ketara pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu adalah permusuhan al-haq dan batil. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sangat memusuhi yang namanya tauhid. Tauhid itu berhala. Kemudian kerajaan atau pemimpin yang tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala itu juga dibenci, bahkan diperangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu hal yang sangat ketara. Maka ada sebuah kitab Milah Ibrahim, itu sebuah kitab yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita bisa membacanya, tafadhol monggo. Itu ya. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, itu sedikit dari pembahasan kita pada kali ini. Dan kita besok lanjutkan lagi ya, masih banyak keterangan-keterangan yang ada. Ya mungkin sebelum kita tutup ada yang ditanya, mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Tafadhol maskur. Monggo. Cukup? Ya, cukup insyaallah paham semua ya. Nah, itu ya. Dari tadi aslinya poinnya penting di sini yang saya tekankan itu antara ikhtiar sama tawakal itu ya. Walaupun bahasan kita awalnya memang bagaimana perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram itu seperti apa. Ya. Tapi di situ ada kisah yang sungguh sangat luar biasa yang bisa kita ambil ibrahnya dari kisahnya Hajar, ya. Siti Hajar alaihissalam. Oke, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin itu sedikit dari kami. Mungkin ada benar dan baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan kurang atau lebih. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.